Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi bersama Sir Fadel. Nah anak-anak, pernahkah kalian melihat atau memakan semangka yang tidak ada bijinya? Tahukah kalian bahwasanya semangka yang tidak memiliki biji atau semangka tanpa biji ini merupakan produk dari hasil mutasi? Apa sih sebenarnya mutasi itu? Untuk itu, yuk kita bahas. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kromosom atau DNA merupakan suatu unit herediter yang membawa informasi genetik yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, unit herediter seperti kromosom dan DNA ini disimpan di dalam inti sel atau nukleus. Untuk apa disimpan? Agar mencegah terjadinya perubahan dari informasi genetik tadi. Namun, ada kalanya karena suatu penyebab terjadinya perubahan pada informasi genetik ini yang disebut sebagai mutasi. Ya, jadi mutasi yang kita katakan ini adalah perubahan fisik yang terjadi pada materi genetik. Perubahan fisik itu bisa meliputi perubahan struktur, susunan, dan jumlah dari kromosom atau DNA. Di alam sendiri, peristiwa mutasi atau yang disebut sebagai mutagenesis seringkali terjadi secara spontan, namun cukup jarang terjadi ya. Dan individu yang telah mengalami mutasi ini disebut sebagai mutan. Sedangkan jika ada suatu faktor atau suatu zat yang bisa menyebabkan proses terjadinya mutasi, itu disebut sebagai mutagen. Lantas, kenapa sih mutasi penting untuk dipelajari? Yang pertama, kita mempelajari mutasi untuk mengetahui dampak yang disebabkan oleh peristiwa mutasi tersebut. Yang kedua adalah untuk memudahkan para ahli genetika menentukan suatu varian atau menemukan suatu varian-varian baru yang mungkin akan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah mutasi merupakan salah satu mekanisme terjadinya evolusi. Karena itu mutasi sangat penting untuk dipelajari. Mutasi pada makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah mutasi berdasarkan jenis sel yang mengalaminya. Yang kedua adalah tempat terjadinya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Yang pertama adalah mutasi berdasarkan jenis sel yang mengalaminya. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu mutasi pada sel somatis dan mutasi pada sel gamet. Nah, mutasi pada sel somatis ini terjadi pada proses mitosis. Jadi tidak terjadinya suatu pembelahan yang mungkin kurang sempurna sehingga menyebabkan terjadinya pembelahan secara abnormal. Nah, dari sisi genetis, mutasi ini seringkali dikatakan tidak memiliki arti secara genetis karena tidak diwariskan atau diturunkan ke generasinya. Contoh dari mutasi pada sel somatis ini adalah sel-sel kanker, di mana terjadi proliferasi atau pembelahan sel-sel secara terus-menerus dan tidak terkontrol. Yang kedua adalah mutasi pada sel gamet. Nah, mutasi pada sel gamet berarti menyebabkan terjadinya perubahan susunan genetis pada sel gamet yang nantinya akan diturunkan ke generasinya. Contohnya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelainan genetis, yaitu contohnya adalah hemofili. Nah, jika terjadi mutasi pada gen atau materi genetik dari si induk dan menyebabkan suatu penyakit hemofili, itu akan diturunkan ke generasinya, sehingga generasinya berpotensi atau bisa mengalami hemofilia. Yang kedua adalah mutasi berdasarkan cara terjadinya. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu mutasi secara alami dan mutasi buatan. Mutasi alami merupakan mutasi yang terjadi secara alami, berlangsung sangat lambat dan cukup jarang terjadi di alam. Nah, mutasi ini disebut juga sebagai mutasi spontan. Biasanya mutasi alami terjadi karena kesalahan pada saat duplikasi atau replikasi DNA. Nah, terjadinya mutasi alami dapat disebabkan karena adanya paparan dari sinar kosmik, mungkin dari matahari ataupun luar angkasa. Yang kedua, sinar UV, dan lainnya adalah paparan zat-zat radioaktif yang tidak sengaja terpapar pada suatu individu atau organisme. Meskipun mutasi alami ini jarang atau lambat proses terjadinya, mutasi alami merupakan salah satu kunci terjadinya proses evolusi. Selanjutnya adalah mutasi buatan. Mutasi buatan atau seringkali disebut sebagai mutasi yang diinduksi dilakukan dengan tujuan tertentu. Ya, mutasi secara buatan dapat dilakukan dengan cara menambahkan suatu agen penyebab mutasi yang seringkali disebut sebagai mutagen. Nah, laju dari proses mutasi secara buatan ini lebih tinggi dibandingkan mutasi secara alami.
bergantung pada seberapa besar agen penyebab mutasi diberikan pada suatu organisme. Mutasi yang ketiga berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Dibedakan menjadi mutasi titik atau mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi titik atau gen menyebabkan perubahan ciri atau sifat suatu individu tetapi tidak menyebabkan perubahan struktur dan jumlah kromosom. Nah, yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi titik atau gen adalah yang pertama, substitusi, di mana terjadinya pergantian basa antar basa yang sejenis dan antar basa yang tidak sejenis. Jika terjadi pergantian basa yang sejenis, ini disebut sebagai proses transisi. Sedangkan pertukaran antar basa yang tidak sejenis disebut sebagai transversi. Jadi dapat kalian lihat pada slide, jika basa pirimidin berganti dengan pirimidin, contohnya adalah timin dengan sitosin, itu disebut sebagai substitusi. Begitu juga dengan purin berganti dengan basa purin, yaitu antara adenin menjadi guanin, ini disebut sebagai proses transisi juga. Sedangkan jika basa timin berganti menjadi adenin atau guanin, ini disebut atau tergolong kepada proses transversi. Mari kita lihat suatu urutan mRNA atau duta RNA. Di sini ada tipe normal, kemudian kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya menunjukkan adanya mutasi diam atau silent mutation. Kenapa disebut sebagai mutasi diam? Karena pergantian basa atau substitusi basa antara sitosin menjadi urasil menyebabkan asam amino yang disandikan tetap tidak berubah. Ya, jadi perlu kalian ingat bahwasanya satu asam amino dapat disandikan oleh beberapa triplet codon. Jadi di sini urutan GGS atau guanin-guanin sitosin berganti menjadi guanin-guanin dan urasil, sama-sama menghasilkan asam amino glisin. Gambar yang selanjutnya, di sini terjadi peristiwa mutasi salah arti atau missense mutation, di mana pergantian suatu basa dari basa guanin menjadi adenin menyebabkan asam amino yang disandikan menjadi berbeda, dari glisin menjadi serin. Sedangkan untuk mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, hal ini dapat terjadi ketika satu basa berubah menjadi basa yang lainnya, dari adenin menjadi urasil misalnya, menyebabkan triplet codon yang terbentuk menjadi suatu codon stop. Sehingga di sini mutasinya tidak menjadikan suatu asam amino apapun, karena di sini sudah terbentuk codon stop. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya daerah yang seharusnya menjadikan beberapa asam amino tidak disandikan. Selain substitusi, mutasi pergeseran rangka atau frame shift mutation juga terjadi pada mutasi titik atau gen. Penyebabnya adalah proses atau terjadinya peristiwa insersi dan delesi. Insersi di sini berarti adalah penambahan suatu basa nitrogen, sedangkan delesi adalah pengurangan atau terjadinya kehilangan basa nitrogen. Kembali kita lihat sequence dari mRNA untuk yang tipe normal, kita bandingkan dengan sequence yang mendapatkan ketambahan, ya, mendapatkan satu basa urasil. Di sini basa urasil akan menggeser, ya. Kalian lihat di gambar ini bahwasanya basa urasil akan menyisip di antara sequence normalnya, kemudian akan dibaca dari depan dari codon start yaitu metionin, menyebabkan triplet codon pada sequence RNA ini menjadi codon stop. Ya, tripletnya menjadi UAA. Jadi codon stop. Sehingga di sini menyebabkan terjadinya mutasi tanpa arti juga. Nah, untuk peristiwa selanjutnya terjadinya delesi. Delesi ini juga akan menggeser urutan asam amino atau urutan basa nukleotida yang ada di belakangnya maju ke depan, sehingga pembacaan triplet codon menjadi berbeda. Karena urasil hilang, sehingga pembacaan triplet codon dari UUU menjadi UUG, menyebabkan bertukarnya asam amino yang disandikan dari penilalanin menjadi leusin. Di sini delesi menyebabkan mutasi salah arti. Nah, delesi juga tidak hanya terjadi untuk satu basa nukleotida saja, tapi juga bisa terjadi
hingga 3 nukleotida yang akhirnya juga menyebabkan mutasi salah arti. Kemudian mutasi yang terjadi pada kromosom atau yang seringkali disebut sebagai aberasi. Nah, yang pertama adalah perubahan pada struktur kromosomnya. Jadi jika kita lihat pada slide, yang pertama itu ada peristiwa delesi, sama seperti gen, terjadinya patahan pada suatu lokus kromosom sehingga lokus tersebut hilang dan ukuran kromosom berubah atau menjadi lebih pendek. Dan yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi ini terjadinya penggandaan satu atau beberapa lokus pada kromosom. Biasanya duplikasi ini disertai dengan proses delesi. Jadi jika ada suatu patahan, suatu segmen kromosom yang lepas dari suatu kromosom, dia akan tergabung ke kromosom homolognya, sehingga kromosom tersebut menjadi lebih panjang atau terdapat segmen yang ganda. Nah, yang selanjutnya adalah inversi. Inversi ini terjadi pembalikan segmen kromosom, ya. Jadi masih di kromosom yang sama, sehingga urutannya menjadi berubah. Dan yang terakhir itu adalah translokasi. Translokasi ini dibedakan menjadi translokasi resiprok dan transposisi. Intinya adalah ketika suatu segmen dari kromosom, misalnya kromosom A, pindah ke kromosom B, dan segmen di kromosom B pindah ke kromosom A, itu disebut sebagai translokasi resiprok. Sedangkan jika hanya segmen kromosom A saja yang berpindah ke kromosom B dan menyebabkan kromosom B menjadi lebih panjang dibandingkan kromosom A, itu disebut sebagai translokasi transposisi. Mutasi yang terjadi pada kromosom selanjutnya adalah perubahan jumlah kromosom. Nah, pada perubahan jumlah kromosom ada istilah euploidy dan aneuploidy. Euploidy ini berarti perubahan jumlah seperangkat genom atau seluruh set kromosom. Sementara kalau aneuploidy itu adalah perubahan jumlah dalam satu perangkat atau satu genom kromosom. Jadi jika euploidy, kita ibaratkan kromosom manusia yang memiliki 46 pasang, terjadi perubahan pada satu setnya, ya. Satu setnya 23, dua set 46. Jadi jika berubah lagi, mungkin bisa ketambahan keseluruhannya, ya. Bisa menjadi dari N menjadi 2N hingga selanjutnya 3N atau 4N. Sedangkan kalau aneuploidy itu adalah perubahan dalam satu perangkat. Jadi ada beberapa kromosom tertentu, misalnya pada manusia di kromosom 13 ketambahan atau kehilangan satu kromosom pada nomor tersebut. Nah, jadi jika kita lihat euploidy, yang pertama adalah monoploid, seperti yang sudah saya katakan barusan, hanya terdapat satu genom atau nilainya adalah N haploid. Sedangkan diploid terdapat 2 set kromosom, ditulis 2N. Triploid terdapat 3 set kromosom, yaitu 3N. Inilah yang kandungan set kromosom pada semangka tanpa biji. Jadi semangka tanpa biji itu dibuat dari induk yang tetraploid 4N disilangkan dengan induk yang diploid atau 2N. Nah, induk yang 4N itu akan dipicu mutasinya oleh kokisin, di mana dia akan menghambat pembelahan sel tetapi tetap melangsungkan pembelahan inti. Jadinya inti sel di dalam sel atau set kromosom si induk yang 4N itu lebih besar, lebih banyak. Nah, makanya ketika disilangkan akan mendapatkan semangka tanpa biji yang memiliki 3 set kromosom atau 3N dan sifatnya steril, ya. Sementara kalau 4N tetraploid ini umumnya subur. Jadi ini terdapat pada tanaman-tanaman hasil pemuliaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Untuk aneuploidy bisa disebabkan karena adanya gagal berpisah atau non-disjunction serta anafase lag. Ya, jadi anafase lag itu adalah ketika terjadinya gangguan pada proses penarikan kromosom ke kutub, ya, ke masing-masing kutub, ya. Untuk aneuploidy dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aneuploidy autosom dan aneuploidy gonosom. Nah, untuk aneuploidy autosom berarti mutasi kromosom atau perubahan jumlah pada beberapa kromosom yang terjadi pada kromosom sel-sel tubuh.
Nah, beberapa kelainan yang dapat timbul akibat perubahan tersebut diantaranya adalah sindrom Down, di mana kelebihan kromosom pada nomor kromosom 21. Jadi kita tulis dengan cara menambahkan 1 pada seluruh set kromosomnya. Jadi kalau seluruh set kromosom manusia kan 46, ditambahkan 1 berarti menjadi 47. Diikuti dengan kromosom seksnya, untuk laki-laki XY, untuk perempuan XX, plus di belakangnya ditambahkan keterangan nomor berapa kromosom yang mengalami ketambahan. Ya, jadi di sini sindrom Down mengalami ketambahan kromosom di nomor 21. Jadi 47,XY atau XX plus 21. Begitu juga dengan sindrom Patau. Jadi kalian bisa lihat keterangannya pada slide, apa itu sindrom Down, Patau, dan Edward, dan perbedaannya serta ciri-cirinya. Pada sindrom Patau terjadi penambahan kromosom pada nomor 13 atau 14 atau 15. Nah, formulanya sama seperti cara penulisan sindrom Down tadi, plus diikuti dengan nomor kromosom yang mengalami penambahan. Begitu juga dengan sindrom Edward, di mana terjadi penambahan kromosom pada nomor 16, 17, dan 18. Ya, jadi hampir keseluruhan terjadinya aneuploidy ini karena non-disjunction, ya, rata-rata. Oke, untuk aneuploidy gonosom berarti terjadi perubahan jumlah kromosom pada kromosom sel-sel gamet atau sel gonosom, ya. Dan ada beberapa kelainan juga yang timbul karena peristiwa tersebut pada manusia, ya. Yang pertama adalah sindrom Turner, di mana terjadinya kehilangan 1 kromosom X sehingga dituliskan dengan formula 45,X0, ya. Kemudian sindrom Klinefelter, kelebihan 1 kromosom X, ya. Jadi jenis kelaminnya laki-laki, tapi formula kromosomnya adalah 47XXY. Kemudian sindrom Jacob, terjadi kelebihan 1 kromosom Y dengan formula kromosom 47,XYY, juga terjadi pada laki-laki. Dan sindrom triple X, di mana terjadi kelebihan 1 kromosom X yaitu pada wanita, ya, 47,XXX. Beberapa penyebab yang bisa menimbulkan terjadinya mutasi, di antaranya adanya mutagen kimia. Jenisnya yang pertama adalah analog basa. Contohnya adalah bromourasil dan aminopurin. Jadi bromourasil ini serupa dengan T, aminopurin serupa atau mirip dengan A, sehingga dia bisa menggantikan posisi dari basa nukleotida T dan A. Tentunya ini akan mengganggu dari proses translasi yang akan menjadikan asam amino atau protein. Selanjutnya, bahan-bahan kimia pengubah struktur dan komponen pasangan basa. Contohnya adalah asam nitrit dan nitrosoguanidin, di mana senyawa ini dapat mengubah C menjadi U. Artinya memang betul-betul diubah, ya. Selanjutnya adalah agen pengubah struktur DNA. Jadi kalau yang ketiga ini golongannya adalah merubah dari segi DNA-nya, ya. Yang pertama ada NAAF, berikatan dengan basa-basa DNA, ya, tentunya ini akan menghalangi komplementasi basa-basa nitrogen atau nukleotida. Psoralen menyebabkan benang-benang DNA mengalami persilangan kusut, ya. Kemudian peroksida menyebabkan benang DNA terfragmentasi atau terputus. Tentunya semua ini akan mengganggu proses transkripsika, translasika, hingga ke proses sintesis protein. Penyebab mutasi selanjutnya adalah adanya mutagen fisika, biasanya berupa atau umumnya berupa radiasi. Jadi jenisnya yang pertama seperti radiasi sinar UV atau ultraviolet, di mana sinar UV ini akan dengan mudah diserap oleh DNA dan akan menyebabkan beberapa komponen seperti 2 timin yang berdekatan dalam satu benang DNA ini akan membentuk ikatan kovalen sehingga DNA menjadi kaku dan tertekuk sehingga akan mengganggu dari proses replikasi, ya. Selanjutnya adalah radiasi pengion. Contohnya adalah sinar X dan sinar gamma. Kedua radiasi dari sinar ini akan memutuskan benang-benang DNA dan mengubah basa, purin, dan pirimidin. Kemudian adanya mutagen biologi atau mutagen biologis, ya. Tentunya ini berupa materi genetik
yaitu asam nukleat yang dihantarkan oleh suatu makhluk hidup atau suatu materi yang memiliki kandungan asam nukleat. Seperti bakteri, itu ada Agrobacterium dan Helicobacter pylori, dan virus seperti bakteriofag, human papillomavirus atau HIV, virus rubella dan hepatitis. Di sini akan bisa menyebabkan terjadinya mutasi pada suatu materi genetik organisme. Dan apa sih sebenarnya dampak dari proses terjadinya mutasi ini? Yang pertama adalah resistensi antibiotik pada bakteri. Bakteri ya yang dipaparkan pada suatu antibiotik bisa saja kemudian dia akan bermutasi untuk membentuk suatu resisten. Ya. Nah, ketika si bakteri yang resisten tadi mampu bertahan, ya, ketika bakteri yang tidak resisten mati, dia akan bertahan yang resisten sehingga dia akan membentuk koloni bakteri yang baru. Jadi meskipun jumlah di alam ya, meskipun di alam misalnya mutasi itu jarang terjadi, tapi populasi bakteri itu sangat berkembang pesat, cepat dalam waktu yang singkat ya. Sehingga dia akan bisa membentuk suatu koloni bakteri atau populasi bakteri yang resisten terhadap antibiotik dalam jumlah yang besar ya. Kemudian terbentuknya produsen antibiotik yang lebih efektif. Nah, pada beberapa kapang yang penghasil penicillium atau antibiotik, terjadinya mutasi ini dapat menyebabkan produksi antibiotiknya menjadi lebih efisien ya, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat penicillium atau antibiotik penicillin, maaf ya. Kemudian resistensi sel sabit terhadap malaria. Nah, bentuk sel darah merah yang menyerupai sel sabit yang normalnya adalah bikonkav ini akan menyebabkan si penderita atau orang yang memiliki sel darah merah berbentuk sel sabit cenderung resisten terhadap malaria ya, karena ya tadi malaria, virus dari malaria itu tidak mengenali bentuk sel sabit yang dari sel darah merah tersebut, dia hanya mengenali bentuk yang bikonkav. Yang terakhir adalah meningkatkan keanekaragaman genetik. Adanya mutasi berarti terjadinya perubahan alel dalam suatu populasi. Nah, sehingga ini akan menciptakan suatu varian atau variasi genetik baru yang nantinya akan terakumulasi menjadi suatu keanekaragaman genetik. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah terposting di Edmodo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you!